Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatim mimma ya'budu haula'i ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghayra manqus. Wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullal lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fala taku mongko jono sira Muhammad, mongko aja dadi sira Muhammad, aja ana sira Muhammad. Kowe aja ana fi miryatin iku ing dalam siji kemamangan apa wae, utawa ing dalam keraguan apa wae. Syakin tegese keraguan apa wae. Mimma sangking perkara ya kudu ingkang gawe sesembahan, sapa haula, sapa mengkono-mengkono kufar. Bayane minal asnami saking pira-pira berhala. Maknane anna nu'adzibuhum kama azabna man qablahu. Anna sak temne ingsun Allah iku nu'adzibuhum bakal nyiksa ingsun hum ing haula. Kama azabna kaya oleh nyiksa ingsun man ing wong qablahu kang sedurunge haula. Wa hadza utawi iki ku tasliyatun iku gawe seneng-seneng utawa gawe hiburan, gawe nasihat. Lin Nabi maring kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Ora padha nyembah sapa kufar utawa ora padha ibadah sapa kufar illa kama ya'budu. Kecuali kaya oleh gawe sesembahan sapa aba'um boro bapak-bapak kufar. Kaibadatihim tegese kaya dene ibadahe abai. Min qablu saking sedurunge kafir Mekah. Tawakot azab nahum khali teman-teman nyiksa sapa ingsun dum ing alladzina min qablihim. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghairu manqus. Wa inna lan sak temne ingsun Allah lam waqfuhum yakti bakal nuhoni ingsun. Manane mensempurnakan ingsun ning hisabe. Mislahum sepadane man sing qoblahum. Nasibahum ing jatah-jatahe kafir Mekah, hadzahum tegese jatahe kafir Mekah menal azab saking siksa. Kaya mangkusin khale tanpa dikurangi. Maknane taman tegese khale sempurna. Walaqad atena lan teman-teman maringi sapa ingsun Musa ing Musa alkitab ing kitab At-Taurat tegese Taurat. Fastulifa mongko digawe pertentangan apa fi ing dalam ikilah kitab. Maknane ditasdiki ana sing benerno wa tasdiki lan ana sing gorohno. Al-Qur'ani kok dene nasibe Qur'an. Maksude ana sing bener ana sing gorohno. Walau la kalimatun umpama ora ana uta kalimat ketentuan sabab kang wis dhisik apa kalimat mirrobika ing pangeran sira. Umpama ora ana ketentuan ditakhiril hisabi lan ngakhirno hisab wal jaza ilan tiwalas. Lil khalaiki maring pira-pira makhluk. Den akhirno ila yaumil kiamat temeka maring dina kiamat. Laku dia benahum yektine digawe keputusan apa benahum antarané kufar lan muslimin. Di dunia ing dalam dunia. Fima ing dalam perkara istilah kang padha sulaya sapa kufar fihi ing dalem. Wa innahum lan sak temne mukadzibin utawa wa innahum sak temne kufar al mukadzibina kang gorono kabeh iklan kitab. Lapi syakin yektine ku ing dalam kemamangan minggu saking ilah al kitab. Muriben tur mamangno wong liya, maksudnya dene dhewe mamang dan bikin keraguan pada orang lain, menyebarkan keraguan pada orang lain. Mungkin tegese kang numibakno firaibat ing dalam kemamangan. Wa inna kullanan sak temne saben-saben siji kitab sifat tasbih kulal khalaik tegese kabehane makhluk. Lama la yuwafianahu yektine bakal nunggoni utawi lama iku majaidatun. Ana sing maca lama ana sing maca laman sami-sami sapaan. Wala mutilam wati'atun liko samin muqaddarin aw fariqatun utawa fariqah wa fi qira'atin bi tasdidi lama. Bi makna ila kang maknane ila. Nek ngono fa'in mongko te inu nafiyatun nafiyah. La yuwaffiyan nagum rabbuka a'malahum. Yektine bakal nuhoni ing wong akeh sapa rabbuka, sapa pangeran sira Muhammad. A'malahum ing ngamal-ngamal kufar. Jazaa'a tegese piwalete amal.
Inna usatamna Allah bima kan perkara yang amaluna kang padha nglakoni sapa kufar kufirun dan sing pirsa bibawa ini lawan jero-jerone maya amalun kaduwai kaya dene dohir maya amalun. Fastaqim mongko istiqomah sira alal amal ing atase amal. Di amri rabbika kelawan perintah pangeran sira wa dua ilan aja ilahi maring rabbika. Kama umrita kaya dene den perintah sira Muhammad. Waman tabae waliyat takim lan beceo istiqomah sapa man wong taba kang tobat sapa man amanat sing iman sapa man maka setane sira wala tatolan aja lanjut sira kabeh tajawaju tegese aja ngliwati batas sira kabeh aja lanjut aja menglewati hudud dawa ing pira-pira batas Allah inna wa ta'ala Allah bima lan perkara tak maluna kang lakoni sira kabeh basiron dat sing pirsa bayi jadiku mongko males sapa wa kumeng sira kabeh lan mata malu. Wala tarkanu lan aja condong sira kabeh, manane aja berkecenderungan seneng sira kabeh, tapi ku tegese aja condong sira kabeh ilal ladina dzalamu maring wong-wong sing zalim. Kowe aja dekat wong zalim dengan arti bimawat daten kelawan seneng. Au mudahana ten to basa-basi. Au ridon utawa ridho bi amalihim kang ngamal-ngamale zalim. Fatamat sakumun nar. Monggo dadi sebabe gepok mekenani kumeng sira kabeh. Tusi babung tegese mekenani kumeng sira kabeh apa anarun rokok. Wa malakum lan ora ana iku dhewe sira kabeh min dunillah saing saliyane Allah ghairi saliyane Allah min auliya utawi pira-pira kekasih yaqaduna kum kang jaga sapa auliya kum ing sira kabeh min sange Allah tumalakum saruna mongko ora den tulungi sira kabeh tumna una tegese ora den halangi sira kabeh min azabi saking siksane Allah wa aqim lan lakoni sira kabeh as-shalat ing salat tarafain nahari ing pucuk lorone siang sisi duane siang. Sisi duane rupane ail ghadati tegese wektu esuk wal asir lan untuk sore. Ning gone dua sisi iku ana salat ai subha tegese salat subuh wa zuhur lan salat zuhur wal asr lan salat asar. Wa zulafan lan ngakoni salat ing sepetik sebagian jam uzul fa. Aito ifatan tegese sepetik sebagian nalai sanging wektu bengi. Maknane ail maghrib tegese salat maghrib wal isya lan salat isya. Innal hasanati satene pira-pira kaapian ka sholawatul khamsi ka dene salat 5 iku dibnai iso ngilangi apa hasanat asaiat ing pira-pira amal elek. Manane adunu basoko ira tegese pira-pira dosa cilik. Nazalat tumurun apa ayat timan ing dalem wong kebala kang ngambung sapa man asnabiatan ing wedok liya, maksude ora bojone. Pak baru mongko ngabari sapa man ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pakola mongko dawuh sapa rajul ali hada ana ta utahe iki hada. Iku ali ana ta kedue ingsun hada utahe iki. Manane ali wahdi niku wong. Sebagian sanad niku ali wahdi. Ali ana ta kedue ingsun fakot hada utahe iki lah keistimewaan. Maksude niki rukhsah. Pakola mongko dawuh sapa Nabi jami umat iki kedue kabehane umat ingsun kullihim yus kabehane umat. Rawahu riwayat ing hadis sapa Syekhon. Zalika dzikra lidzakirin. Zalika utai mengkono-kono kabeh dzikra dadi peringatan lidzakirin kedhe wong sing gelem ingat. Idzatan dikse nasihat ilmu ta'dzin kedhe wong sing nampa nasihat. Lil mutta'idina kedhe wong sing nampa nasihat. Wasbir lan sabar sira Muhammad yang Muhammad wala ada kaum ing atase pilarane kaum sira awa ala sholati utawa nyabari nglakoni salat. Fa inna wa mongko satemene Allah la yudi ora nyonya sapa wa ajral muhsinin ing ganjarane wong sing nglakoni ihsan. Bisa beri lan sabar ala taat ing atase taat. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum. Falaula kana boyo ana, fahalla kana boyo ana. Hendaknya ada minal qurun sang pira-pira generasi el umamil madiyat itu generasi sing wis liwat. Min qablikum saking sedurunge sira kabeh. Sapa sing kudune ana ulu baqiyatin, sapa wong-wong sing pilihan. Ashabudine tegese wong-wong sing beragama wafat lan sing duwe keutamaan, duwe sikap sing terhormat. Yan hauna kang mencegah sapa ulu baqiya anil fasad saking kerusakan fil ardi ing dalem bumi. Al muradu de perkara kang den kersakno bi iklan dawuh iku anak yuku nabi. Ai makana tekse ora ana iku fihim dalam al qurunil madiyah apa dalika mengkono-mengkono ulu baqiyatin sing yan hauna anil fasad. Illa qalilan kecuali sing sithik lakin qalilan miman saking wong anjena kang lametno ingsun minggum saking al-qurun al-baqiyah. Panajo mengko padha slamet sapa al-qurun al-baqiyah. Wa min taimin kulil bayan. Wa ta'alan anu sapa alladzina ngake dolam kang padha dolim sapa alladzina bil fasadi lan pengrusakan wa tarhilan ninggal nahi mungkar. Anut ma ing apa wae utrifu kang den paringi nikmat sapa alladzina. Nu'imu tegese diparingi nikmat sapa alladzina fi ing dalem ma.
Wa karulan ana sapa ngakeh mujrimin ya pendosa kabeh tukang dosa kabeh. Wa makana lan ora ana sapa buka pangeran sira iku yuhlika supaya menghancurkan sapa buka al-qura ing penduduk desa. Oleh menghancurkan bidul men lan sikap kedolimane apa minggu sange Allah lah maring kura. Wa dua kali penduduk kura musyrikuna ing nglakoni pembenahan kabeh mukminun lan iman kabeh sekali. Walau saya mau mengertakno sapa buka pangeran sira la ja'ala kene gawe sapa buka anasa ing manusa digawe umatan ing umat wahidatan kang siji. Maknane ahli dine tegese pengikut agama wahidin kang siji. Tapi wala jalun lan ora gingsing-gingsing sapa umat mustalifina iku sulaya kabeh ing dalam babagan agama. Ilaman kecuali wong rohima kang melati sapa buka pangeran sira. Manane aroda tegese ngersakno sapa Allah lagu maring wong akeh alsira ing kaapian. Nah iku fala talifuna mengko ora sulaya sapa wong akeh minggu saking din utawa fihi ing dalem din. Walidzalika khalaqahu. Walidzalika walir rahmati wal adab. Khalaqa gawe sapa apa hum ala rahmah lan ahlal adab. Ahlal ikhtilafi tegese Allah gawe wong sing tukang tukaran, tukang khilaf lagu maring din wa ala rahmati lan gawe ahli rahmat laha krana untuk rahmat sing iki. Wa tamatun sempurna apa kalimat rabbika apa kalimat pangeran sira. Wa ya te kalimat rabbika ngene la amla ana ini bakal ngebai ingsun jahanam ing neraka jahanam. Minal jinnati saing kelompok jin ai jin liwan nasilan kelompok manusa ajmaina halis kabehane kabeh. Wa kulan lan ing saben-saben suwiji musibah dinasok napa kulan dinakusso kelan nafat nakusso. Wa tanwiru de tanwine kulan iwadun kegentenan anil mudhofi ilae kulama yahtaju ilaihi. Ulama tegese kabehane perkara yang tak juga butuh apa nabi ilahi maring man utawi yukta ingkang den butuh napa ilahi maring man sami. Nakus sunyirit anu ingsun ale kae ngatasi sira Muhammad in amba rusul. Saking pira-pira sejarah rasul. Kabeh sejarah rasul tak critakno mat tegese dadi perkara badalun min kullan. Nusab itu kang dadi nenangno ingsun nutminu kang nenangno ingsun di sebab ikilah kisah ma min amba rusul. Wajah kain ati sira Muhammad kal bakat si ati sira Muhammad. Wajah alam teko kain sira biadil amba ing dalem ikilah awil ayat apa ing dalam ikilah ayat apa al-haq apa kebenaran. Wa mau'izatun nan nasihat wa dzikra lan peringatan lil mukminina kedhe boro sing iman. Khusus den tertentono sapa mukminin bizikri kan kasebut intifa ing krana oleh manfaat wong mukmin dia kelawan dzikra. Fil iman ing dalam iman bi khilafil kufar hale berbeda ni wong kafir-kafir kabeh. Waktu lan ucap sira kabeh lil ladina la yu'minun maring wong sing ora iman kaya ngucap ngene ikmalu ala makanatikum ikmalu nglakoni sira kabeh ala makanatikum ngatasi keadaan sira kabeh halatikum tegese keadaan sira kabeh inna sak temne kita amiluna nglakoni kabeh ala halatina ing ngatasi keadaan kita tahdidun nabi utawi iki iku tahdid ngelulu lagu maring kufar wanta diru lan ngenteni ya sira kabeh akibat amrikum ing akibat urusan sira kabeh inna sak temne kita muntadiruna ngenteni kabeh dalika ing akibat amrikum walillahi lan iku kagungane Allah saratan kuwi samawati utawi ilmu kegaibane langit wal ardi lan bumi ilmu mate kese ilmune perkara goba kang kaya apa mati ing dalam samawat lan ardh wa ilahi lan maring Allah saratan yurja'u den balekno palampu urusan kudu wis kabehane amr bil bina lil fa'il wa ilaihi yarji'ul amru kullu wal maqul lan maqul wa ilaihi yurja'ul amru kullu atas kira amasyura yuratu den balekno palampu urusan kudu wis kabehane amr fayan taklimu mongko nyiksa sapa apa miman sing wong aso kang maksiati sapa man fa'bud huwa tawakkal alaih fa'bud mongko nyembah sira ing Allah wahidhu tegese nglakoni tauhid sira kabeh ing Allah diwaca wahidhu ki tauhid nek diwaca wahdahu ki dados hale iku utawa wahdahu hale siji apa tapi ini mau diwaca wahidhu tegese nglakoni tauhid sira kabeh ing Allah wa tawakkal lan nglakoni tawakal sira kabeh alaihi ngatesi Allah sik tegese percaya sira kabeh sama wa tako yasiku sikotan sik tegese percaya sira kabeh di iklan Allah fa inna mongko sak temne Allah katika iku zat sing nyukupi sira Muhammad wa maruka lan ora ana te pangeran sira duka filen lan wong sing lali amal sing perkara yang malu kang lakoni sapa ngakeh wa in lama yuakhiruhum am sing akhirna sapa Allah ing wong akeh liwakti maring waktine wong akeh amma ya malun sebagian qiraah amma tak malu wa fi qiraatin bil fawqa niati kelawan titik dhuwur manane amma tak malu wa maruka duka amma tak malu. Ini kalau terangkan tugas tunggal sing sakodiah. Kodiah pertama, tema pertama tentang
Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lam waqfuhum nasibahum ghairu Kanjeng Nabi niku sebagai tokoh agama niku sebetulnya yang kesekian kali dapat informasi-informasi yang berseliweran, baik niku saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos jahiliyah. Baik saking ahli kitab maupun saking mitos-mitos jahiliyah. Mitos-mitos jahiliyah niku menerangkan bahwa wong pinter itu mesti wong ahli kitab. Ini ku tiang Yahudi atau tiang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani telah mengalami beberapa perubahan agama. Dan itu akhirnya pengikut-pengikut Nabi Isa mendudukkan Isa sebagai Tuhan. Jadi Isa yang terima Nabi didudukkan sedemikian rupa, akhirnya menjadi Tuhan. Ketika Nabi Isa dituhankan, diarani anaknya pangeran, nopo Trinitas, bagian dari tiga yang tunggal niku duwiti. Nopo jenenge Tritunggal niku, Trinitas Tritunggal itu. Kemudian syahadatul Islam niki rumah nabi. Iku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus wong kafir-kafir pinter. Ayo Muhammad itu cek nakalane. Isa diarep anggap anaknya pangeran gak terima. Isa diarani para pangeran gak terima, tapi dekne dhewe mendudukkan dirinya selalu jejer pangeran. Ini la ilaha illallah menyebut Allah. Muhammadur Rasulullah menyebut Muhammad. Intinya Muhammad itu nakalan. Isa kontrimo darani Rasulullah Abdul. Dekne dhewe posisine napa? Jejer napa? Pangeran. Lane wong Kristen nang wong Islam bingung. Wong Islam itu ya nyembah Allah be Muhammad. Ketulisan musala ning imaman Allah be Muhammad. Niku kula meneh rapati setuju. Niku kula termasuk komplain. Artinya ya ada setuju itu udah harus sampai ikut tidak setuju. Musuh kadung gawe. Kowe lah ya ra keliru ora karepe. Keliru ora karepe ora napa. Gongko di sepuro mergo ora napa. Sebetulnya itu akan lebih ideal kalau yang kayak pengimaman itu tetap tulisannya hanya Allah. Kalau nulis Muhammad ya utuh. Dengan utuh ini status masing-masing jelas. Misalnya la ilaha illallah status ketuhanan, Muhammadur Rasulullah status kerasulan. Karena memang tidak ada sanad dari Quran hadis tulisan mau Allah Muhammad jadi itu gak jelas. Cara sing maca wong Denmark, wong Inggris bingung. Iki Allah Muhammad iki sing pangeran tokoe sing ndi? Lakone itu sing ndi? Sing kenge sing napa? Iki Tuhan Bapak be anak kok pangeran be kancane itu gak jelas. Tapi dengan ditulis lengkap, nih kalau nyuwun tinggal gawe musola itu. Nah, nulis lengkap, ya, sehingga dengan lengkap itu status masing-masing jelas. Misalnya paling kaya Allah Jalla Jalaluhu, misalnya Muhammadur Rasulullah. Ya ini ditulis ning isor, pendiri Pak Kiai isor. Artinya aku pengen tertera pisan ya ditulis kok gampang dong. Pendiri Pak Kiai. Pokok donate ora trimo tulis pisan wakil iki to. Iki kok dhewe pengimaman lah paham. Kok ora trimo tukang bersih-bersih kok. Jadi nek ngajarno ikhlas gak tertera gak terima repot paham. Ngajar ikhlas nek gak tertera apa? Sehingga kalau pihak banyak setuju. Sebaiknya kalau nulis itu sempurna. Kalau Allah ya misalnya Jalla dua atau la ilaha illallah, kalau Muhammad ya Allah Rasulullah. Sehingga kita tidak kayak yang dialami orang-orang Nasrani, di mana Isa menjadi Trinitas, Tritunggal dengan Allah, atau Isa dianggap anaknya Allah Pangeran. Ini pun memang menjadi masalah. Wes, Nabi mulai grogi. Dari ajaran ini keliru. Walau berapa itu waktu, tapi tinyanya, uang kok nyembah waktu, waktu lah tandur salah. Waktu gak manfaat sih, gak manfaat. Pangeran juga aneh. Uang Islam kan sholat madep kabel. Ya Muhammad itu ngelarang mau nyembah waktu. Ini dia tak sholat madep. Wah, perkara menengah. Selesai gak ditutup ya.
Akhirnya kaji Nabi nak tawaf ngambung hajar apa aja kangelan deh. Gara-gara diajaran nak waktu gak mandoroti, gak manfaat. Akhirnya kaji Nabi ngambung hajar apa dia komentar. Termasuk di terus Umar nih. Umar ngambung hajar apa ini akhirnya komentar. Alim tu anaka hajar. Aku roh aku kuat. Yo lata dulu wala tanpa yo ramadoroti gak manfaat. Walau lah ani ro'ay Rasulullah wa qabal tu ka qabal. Wong ora nabi ngambung kuwe ya ora tuti ngambung. Ya ora wajar to wiridan ngambung hajar apa kok ngono gak ada. Enggak ada KPIH yang mengajarkan begitu. Semua wiridan ngambung hajar aswad mesti kabul hajar. Sayyidina Umar yang sebagai Amirul Mukminin malah ngajar begini, alim tu annaka hajarun la tadur wala tanpa walau lah anni ra'aitu Rasulullah qabal tu kama aku ora lewat. Ya ramadorot ora manfaat. Tapi aku ora nabi ngambung kowe ya melo-melo ngambung. Tapi dhewe ora karep penting ya yo GR tetep nopo. Demen iki yo GR tetep nopo. Nah, cara nek ya gaya ngoten super proses. Nanti pulau ini pas umroh ya ngambung hajar apa. Daripada ngambung komentar orang ngambung. Tiba ngambung komentar malah tidak. Akhirnya model gaul, model oke. Nah itu ngambung isyarat kuado. Kayak itu ngambung langsung isyarat betangan. Terus tangannya di ngambung. Akhirnya hajar apa itu jauh. Tidak pikir. Jadi ajaran Islam ya harus ajaran gaul. Kon dada terus kon apa? Itu. Wah, beda ada betul jauh. Jadi itu jauh tradisi kawat, paham? Sebenarnya ABG gawe itu. Lho nggih to prosedur hajar aswad karena itu. Nah, itu nganggo isyarat. Terus ngambung ambek barang sing dinggo. Prosedurnya kan. Nah, ini kok lakone aku dulu. Mulane kuwi paling susah. Mangga PHC itu susah, ngadepi atel-atel itu susah. Nganggo mar diamuk wong akeh. Hajar aswad jadi nawa komentar. Itu ada silsilahnya. Jadi Allah itu selalu sampai ono walatan bisul hakon apa bil batil. Ciri utama kebenaran dengan kebatilan itu mesti mirip. Gini kok Islam menentang nyembah berhala. Delala Islam mewajibkan sholat itu cuma ada Ka'bah. Ka'bah nggih napa? Wah, malah kota ngono napa? Niku masalah. Dia mulane beberapa ulama mengatakan terus piye gue jika pilih kan tidak cepat terus sebab niku semua yang terkait dengan fisik niku didamel ritual yang tidak mengikat niku rumah tenang sama rasa tersinggung itu anu wong alim bener rasa tersinggung daripada ilmu anutan atau wong alim takbire jelas maroje napa madhep Ka'bah iku ora prinsip-prinsip amal dibuktekno 16 bulan ketika Nabi pindah ke Madinah malah kan madhep ning Baitul Maqdis. Iku bukti nak madhep Ka'bah tidak mengikat. Iku nyatane Nabi nate kan madhep Baitul Maqdis. Tok padha-padha kiblatul Anbiya. Madhep Ka'bah ya ora wajib meneh ketika fi sholatil musafir. Iku khaituma tawajjahat rohilah juga sampai numpak pesawat, numpak bis, sholat sesuai madhepe bis, madhepe nawa pesawat. Mereka hakikat sing kita sujudi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulane Islam akhirnya nerang madhep Ka'bah mau prosedur formal, tapi tetap fae nama tualu pasama wajib. Kowe madhep diwae tetap madhep Allah. Tapi hakikat yang demikian itu sebetulnya hanya menolak orang-orang kafir yang mengatakan madhep Ka'bah itu madhep waktu. Tapi bukan berarti menjadi syariat Islam. Kayak akhirnya aliran sesat itu nak sholat 4 rakaat, yang 4 arah. Jadi rakaat pertama madhep mulon, kedua madhep ngalor, ketiga madhep ngetan, keempat itu. Jadi alasannya, nak madhep mulon kok kesana Allah ning kulon ya sirik. Nak ngalor kok kesana Allah ning ngelor jadi napa? Sirik. Akhirnya aliran arba rakaatin bi arba'in napa? Jihadin 4 arah. Dengan 4 nomor, ya, 4 rakaat dengan 4. Ini ya keliru juga. Ini rumah Nabi. Sehingga kanjeng Nabi mulai mamang karena setiap ritual agama kemudian dikait-kaitkan dengan tradisi yang salah juga. Ya, yang salah.
Sama tak ceritani dadi nabi ku loro. Ora nyembah berhala lalakon madhep Ka'bah, jare wong kafir. Muhammad jarene apa? Kalau nyembah watu, dene salat dhewe madhep. Wah. Lah wong kafir ora iso diterangno. Wah, aku sujudku muni subhanallah wa bihamdihi subhanarabbiyal a'la. Ora sujud ning watu. Misale ditantang wong kafir kene, jajal ke salat madhep ngetan nak wani. Ayo repot kita dhewe ra wani, untung wong kafir ora kerset muni ngono. Tetep ora wani iki ditantang wong kafir ora dicerdas. Kowe nak panjen Ka'bah iku ora mbok imani Allah. Saiki salat madhep. Waduh. Lalu segeman tentang teman-teman loro, kayak loro. Ini kita nyata. Batal-batal kan dinasti ngalami beberapa proses intelektual, artinya proses informasi sing sepihak, sing terkait umuruddin, terkait nopo, terkait apa? Ini ku kasus masalah Ka'bah, kasus masalah nopo, wow masalah penuhanan. Ini ku apa ditulis sejar nopo. Jika orang kafir jari ini orang mensejajarkan makhluk ke Allah. Ternyata jenenge dhewe dijajarno. Dijajarno sinten? Untuk mau kafir Mekah karo musala Indonesia, cara dijajar Muhammad tok ngene wae. Pendiri ditulis, wakife yen apa? Ditulis. Biasane masjid itu kan jenenge masjid desa-desa. Kados masjid desa kula narokan jenenge Masjid Ar-Rahman. Korean pendirine Burit Kula Ar-Rahman. Untuk anak putune ijen mimpin. Ya biasane kiai kan donatur mek kiai ning beda. Biasane kiai rapati juga donature napa? Masjid-masjid tak kata tadi jenenge tiyang. Ke donature ra trimo agak tertera yo. Tapi jenenge napa? Itu masalah-masalah iltiba. Ya masalah-masalah napa? Dan ini akan selalu kita alami ngantos samane. Masalah pembunuhan ki ngoten. Niki rumono tenan ya wonten sare. Kanjeng Nabi ketika Fathu Mekah. Ya, ketika Fathu Mekah niku beberapa perempuan dibiat itu kalau dalam riwayat 400 perempuan dibiat ning gone asli sofa. Jadi Kanjeng Nabi pinarak teng sofa sing atas niku perempuan-perempuan tegene mak kanggon sai sing isor. Kanjeng Nabi teng dhuwur pol atas di puncak sofa itu. Terus ngisore Sayyidina Umar. Dia persisnya tadi kejadian. Ngisore sinten? Sayyidina Umar. Wonten beberapa sahabat. Lah kanjeng Nabi ora, ya kiai, ngadepi wong wedok langsung ora rapati gelem. Kon biat Umar juga gelem wong wedok. Biat Ali ra gelem, kudu dibiat sinten? Kanjeng Nabi langsung. Sehingga ada ayat ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala isyrikta billah. Pokoke ora oleh musyrik, ora oleh zina. Lah pas repot wala yaktulna auladahunna. Yo cuk, kowe wong wedok-wedok yo nduk ora oleh mateni anakmu. Pertama, kowe wis musyrik nek yo. Ala sikna bilang gitu. Wala sikna do nyolong, do dibantah wong wedok-wedok. Dari sapa Kanjeng Nabi dibawa? Nek wong wedok ora ono wong wedok cerewet kabeh. Aja nyolong. Ya Rasulullah, bojo kula medhit, nek kula cara nyolong ra manut. Dadi bojone ku medhit. Lah wong Arab tak lupa 2 bulan 3 bulan mergo perdagange teng sak, nek mboten nyolong mboten. Akhire Kanjeng Nabi terpaksa. Ya nyolong tak ada ya. Lho niku ati to kan. Niku teng ngomong Hindu, bojone Abi Sufyan. Abu Sufyan mau medhit, gak tau nek anggaran longgaran. Dene nomor suwi. Nek kula ora nyolong ra mangan. Akhirnya Kanjeng Nabi, ya cuma nyolong bahasa halusnya kan, jauh-jauh jumbo sing apik lainnya. Bahasa halusnya nyolong kan jumbo sing apa? Apik, khudi dari khudi, kalau khudi mayak siki, gue jumbo sing satu kotor. Ya, cara Kanjeng Nabi jumbo, cara sing wedok jumbo, cara TV jumbo tetap nyolong, tetap apa? Nyolong. Ya, sekali pengurus masjid, pengurus pondok proposal. Nak kene marah lah jupuk tak ada. Lah kadare wong raket tepaken. Repot. Terus wala yaktulna auladahunna. Aja mateni anakmu. Lha iku sing Nabi ketok salah, ketok disalah-salah. Diucap itu bulihe. Sendun duwe anak jenenge Handola. Jenenge anak cilik disusui di rumah, matek dipateni pas perang Badar. Orang ngarah mak aku mateni anakku dhewe. Nak cilik tak rumah gede niku pateni yo. Robbaina hum sigoran wa qataltum kibaran. Iya cilik tak rumah iya, Mas, tapi nak gedene kok pateni. Mergo bendun bojone Abi Sufyan. Sing ngunyah-ngunyah jantunge sinten?
Hamzah iku mergo dendam dekne dia anak jeneng Handolah iku mati dicincang zaman perang Badar. Mulane Kanjeng Nabi Padunau cuma mateni anakmu. Orang ngarang nak tak rumah cilik gede kok mateni yo. Kanjeng Nabi ujar yo meng. Umar kudu ngakak-ngakak. Iku dadi Kanjeng Nabi meng semuyu Umar kudu padha tidak kudu ngakak. Mergo seneng dene, sok gendon kalah ku seneng. Akhirnya Hindun itu Islam. Kenapa Hindun diparingi Islam? Mergo tak salah Hindun ngunyap jantungnya Hamzah. Iku bahasa yang gawane dendam seorang ibu. Mergo dekne dia anak jenis Handolah yo dipateni pas perang nopo. Ini kan mana jadi kiai itu. Nah kan ada kiai itu siap dibantai ke Kanjeng Nabi ini. Bela tenang puas aja terus. Nabi mu ya ini iya mengajar kejadian yang ngoten. Wala yaktulna napa? Waktu ketika wala yaktina bibutane. Nah anak-anak ojo aku jadi anake bapake. Iku jenenge anak dino sing dinisbatno ning bapak. Di produk jopo tapi diapakno ning jero. Ya mulai dijak ya akeh babonan selingkuh diapakno bapak. Wong wedok Arab kan akeh semua. Yo dugu yo kentenan. Orang wae lewat pengeran kasus iki. Ini disebut walayatina bibutani yaftarina bu bena aidihinna wa arjuli. Ini ku bahasa aluse selingkuh nah. Quran muni selingkuh kan gak pantes. Dibahasakno aja geman nutupi barang antarane sikil loro. Maksudnya ya kasus perselingkuh. Nah, kasus selingkuh paling fenomenal itu kasusnya Khalid. Jadi Khalid bin Walid bin Mughirah. Lalu Khalid itu sahabat tapi tetap gendong. Kok anaknya gendong. Ini tentang sama itu tetap rasa itu orang ngomong kita arah. Coba kalau nanya sahabat, ben orang sampai nakal itu orang sejarah aja. Lah aku lo jadi ikut ini orang nakal. Kanjeng Nabi orang nakal loh. Waduh wae no. Khalid itu bin Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu musuh besar Kanjeng Nabi. Musuh besar Kanjeng Nabi yang terkenal kan Abu Jahal. Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu tidak musuhin Nabi. Akhirnya Quran nerangno eleke Walid. Ini ku wala tuti kullah halatim mahin hamazim masyahim binani manna ilil khairi mu'tadim atim rasul lim ba'da dalika napa jadi kamane mak kowe ojo geman anut wong sing tukang sumpah manna ilil khairi penghalang kebaikan rasul lim wong serakah jadi min sing terakhir jadi Walid itu ben Mughirah. Jadi sampai coba marani boya. Bu Muhammad nyifati aku mbek sifat sono. Tak kok di sing 8 paham aku. Sing 8 aku paham. Ya tukang sumpah, tukang ngalang-ngali, aku sing 8 sing ora paham sito. Iku janimen. Jare aku termasuk bangsa Quraisy mau ngaku-ngaku tok. Mergo Walid termasuk dinasti napa? Quraisy. Aku ra yo anake Mughirah wong Quraisy, tapi aku ngaku turunan Quraisy kok jare kok ngaku-ngaku tok. Nah, sampai gak nerang lebih dulu tak pakai. Akhirnya gue itu berapa anggur boleh. Perkara itu urusan di rumah tak perkara. Berapa anggur apa? Aku khawatir ujungnya nih bapak pakai khawatir diwaris membeli. Famak kan tuh arrohiyah. Aku itu kangen kebur akan tuh. Lah gue itu juga anak itu. Lho iki tenan sampe delok teng tafsir tawi, teng tafsir. Sing tafsire mana ilil khairi mu'tadin natim rasul limba dari kanowo. Wah, Walid betul. Dibeli itu anak hasil lho. Jadi tak jane nasab itu ada kepada Khalid bin Walid bin Rabi ya, jadi bin kan. Lalu Khalid itu dua. Barang wis masuk Islam ndak boleh ya umat tahu kan Nabi perang menang aman ayu-ayu jelas bagiannya dia bungsi. Tak kok lha kok aku jelas bagianmu. Lah malah nek jelas ora aku malah ora ngomong jelas. Jadi apa sing kata-kata oh ya tahu oleh anak Robi. Lho niku tenan. Niku tentara-tentara, mulane tarang ngeten iki arah ulama. Ana ulama pidato milih sing aman terus gampang-gampang. Mulai Kanjeng Nabi sering niat sanging dalam, sahabat dulu makan, dari imam sholat. Kanjeng Nabi takut, mana kok dulu makan?
Kuna nara karu di ambil jahiliyah. Kulon kowe eling zaman perkara saya. Jadi cocok. Niku demenan, niku demenan. Repot. Sing mantan-mantan wong nakal iki cocokane urusan apa? Repot. Lah sing mantan-mantan sing anak-anake dipateni wis Islam satu jentun ngoten gak kira kuat gitu. Ternyata hindun jantungnya Hamzah itu yang ada dendam. Makanya dalam perjalanan sejarah gang libatong itu kan iso. Wahsi itu budak Afrika, Ireng, elek budak. Wae Abi Sufyan, wae Hindu. Dia ini dijanjeni payu rabi merdeka. Nak gelem mata ini sinten. Mulane dari Wahsi beberapa kali aku roh Umar ning ngarepku, ya roh Ali ning ngarepku, tapi ra tak pateni. Pokoke dekno perang berkecamuk, gak tahu kepikiran mateni sahabat iki. Padahal beberapa kali Umar ning ngarepku, jadi cara tak tusuk mesti kena. Tapi aku itu agak merdeka, perjanjiannya materi sinten. Makanya kekalahannya Hamzah itu bukan karena Hamzah tidak hebat. Ketika Said Hamzah jumtrok, perang sampai wong liyane, ditusuk oleh Wahsi kok buri. Mergo dia mau fokus mengurus itu Wahsi. Dan jangan-jangan versi Hindu sing mateni Handolah anaknya sinten Hamzah. Mulane ketika dibiat wala ya rasulna Allah jaruna kue yo ibu-ibu ojo sampai mateni anak. Itu nak mensomati usul. Gak ngarep jenenge ibu-ibu mateni anak. Nak cilik rumah gede pateni usul. Lah ibu-ibu di situ banyak duwe pemuda sing dhisik perang bela kafir. Artinya dipateni to Pak? Dipateni sinten? So. Mana kira tak janggal, karena apa sahabat mantan-mantan wong kafir nak tobat langsung diterima. Itu artinya perkara ini satu-satu itu. Perkara ini apa? Sampai kan nggak terima kan? Indun untuk batik di tongko, tahu ngunyah-ngunyah jantungnya Hamzah. Nah Indun cuma kalau anaknya apa? Paham ya, itu bentaman rasa sejarah. Jadi betapa ada mudahnya membawa agama. Karena pasti ada tragedi sosialnya. Pada level aplikasi pasti ada tragedi nomor. Sebetulnya kalau aliran sekarang ya, aliran perdamaian itu bagus. Antar umat beragama jangan perang jangan apa. Tapi sejarah munculnya agama pasti begitu. Kecuali Nabi Isa itu satu-satunya Nabi sehingga ngelayain tragedi baru. Tuwabok pipi kanannya pengedana pipi kiri. Tapi malah fatal lagi. Mereka orang tahu ngamuk, orang tahu keliru, malah jangan panai pengiran. Wong kok sempurna nih ngono. Nara pengiran, panai pengiran gak mungkin. Malah loror ini, wes kusuk disalah para. Disalah. Nanti kita sedikit itu kusuk-kusuk loror. Wong nak kusuk mesti dimitosno dengan mandi. Dimitosno ahli suar. Oh, maksudnya tamu rono. Yuk supaya tokonya laris. Dikaya ada pesugihan. Akhirnya dikaya ada apa? Tak ada kiai kalau pulau misa-misa. Orang Arab yang itu. Lor, ini khusus lor. Bapak ini gak ada konco. Namanya Kiai Rahman. Itu khusus penghutan. Mensukuh. Ini kita suka. Namanya pulau konco. Pulau bekerja. Khusus wisdi. Perkara ini. Wong soleh-soleh. Saya gitu. Karena gunung kawin. Tambah khususnya, tambah tamu yang akhir. Rata-rata itu cuma apa? Di sana ini Gusti Kiai tidak ada gunung kawin. Kalau jenengan pun bener. Kalau Kiai nakal malah ada bener. Jebule ning kono yo beton, no. Ora beton dia. Kene karo soleh ku ayo tim rokok. Kiai lae dene tim rokok, salat qobliyah, ba'diyah, wiridan. Karepe kan tim rokok ora. Tapi masyarakat memandang mesti cara kapitalistik. Apa gaya sosok untuk semua itu nak menolak. Wong anak PNS di panek juga itu nak menolak. Jadi kiai dewi ku anak nanti mau PNS, kok ora sing tamar, Bang. Nah kiai nganggo etikane Kanjeng Nabi. Nah wong njaluk coba salat, bang panek dune nggih. Bang panek dune napa? Kalau alhamdulillah menangi kiai gebel. Jadi alhamdulillah kalau menangi bahwa mereka ternyata gebel. Jadi kalau sempat ngamuk, wes pintu kabar, ojo terus. Kalau di tanah mutakhir memang termasuk kiai paling populer di kalangan pesantren. Itu Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid Pasuruan itu kebetulan memang ibunya beliau, bapaknya beliau itu saudaranya bapaknya Mbah Saya. Jadi misalnya dengan saya, ini gue cerita.
ketika beliau dengan segala kehormatan tamu dari berbagai penjuru sowan beliau, nanti marani Pak Khalil gurunya beliau. Kemana matur ngeten, Mbak. Kula niku saleh tak tanggawa kula piyambak. Tapi sakniki kula kaya pangeran, wong boleh pulang, wong boleh duduk macam-macam. Dari dulunya, itu terserah aku sehingga Kiai Hamid Pasuruan, tiap orang yang sowan, kepengen nyata-nyata dengan jamaah ini tolong dino full. Kadang di jamaah itu dino apa? Ininya beliau itu kan mau kepengen soleh, perlu sowan Kiai teman-teman. Yang soleh itu gampang, kalau ngomong sholat subuh jamaah ya soleh, sodako ya soleh, ngadui selingkuh ya apa? Soleh. Orang usah ke wisata wali songo, mensoan, wali-wali yang jalan masih dalatan. Barang soan wali songo sering malah ketun kok bojo kulo sing elek lagi. Mergo ngajar rombongan panaya dhewe sadar sak bojone paling. Lho berziarah ketun, perkarane sadar sak bojone paling. Kadang sing ketun perkara utane akeh. Nah, panitia ketun gak berarti. Lho keluar boten pengamat, orang keliling saya itu sering darah, laporannya itu ngoten. Wah, kayaknya itu kalau kerja betul nanti, bujuk kan dibintu pada aku. Lanang itu kumpul, tapi jelas ya itu HP. Tapi nak hukum lanang itu kumpul tetap orang HP. Kalau takoi konsisten, hukum jawab deh. Ya, yang mati HP, yang jelas yang akhirat. Hati itu, kalau nak yang akhirat itu HP. Yang akhirat itu HP, nah orang itu ditafsiri merauhkan. Nah, Muhammadiyah ditafsiri sebuah kuno, wahabi, kuno, pokoknya hati itu yang akhirat itu. Tapi kita ini nggak eling akhirat, eling nggak bujum paling enak. Karena muslimat fatah ziarah rompet cuma ada. Bujum dia paling, salah omong terus. Nanti pasti tinggal tuh dia kuat, jadi lo. Walau sebelum semua itu menjadi jatuh, menjadi paling ayu, itu paling elek orang Uzbekistan. Langsung, orang awam Uzbek, tolong Turki. Ini dalam jauh berbeda mungkin berhaji malah memperbandingkan perempuan inter. Bukan jauh. Ya macam-macam. Intinya balik lagi. Ketika kita menyoal tempat-tempat nakal karena ada lelaki perempuan kumpul, juga ada sarana kebaikan, ya ada lelaki perempuan kumpul. Jadi pola beragama ini susah karena selalu ada kemiripan dengan kebatilan, sehingga ada walatat bisul taktono. Jadi kita tidak pernah tahu ganjarannya ziarah, belanang wedok kumpul, kadang lirik-lirikan, akan tidur sampai kan? Ya. Ganjarannya ziarah yang wali ambil ikut duit utangan terus akhirnya terlantar macam-macam akeh nanti wawahu nopo nah itu kau pengen melaku orang sing tak rugen no melaku tapi nak melaku dewean juga diutang dan diwakili buat musim tua orang sing rumah atau bujumu sing terlantar ya orang sing selalu tidak ada kepilihan ya makanya kalau ini matur Kajian Nabi itu pernah ragu karena pola-pola beragama itu akan ditandingi pula atau akan semirip pula dengan pola-pola jahili. Sebab itu Nabi diperbandingkan terus. Mas, gue jari rawleh mateni kok. Tapi nyatanya anak-anak tinggi rumah mulai cilik gede-gede kok. Begitu terus pertanyaan. Termasuk masalah tadi. Wala yatina bi bustani yaftarinahu baina aydihim wa arjulihim. Delalah sing dadi panglima perang paling sukses iku oleh anake jeneng. Wah, dadi wong Islam utang jasa ambek anak hasil selingkuh. Mulane jarene Ibnu Taimiyah ojo geman menyang wong lasut. Wong lasut ku nak bela kebenaran nekat. Lah kebenaran itu udah dibela wong sing nekat. Wong saleh nanti nyali. Ayo sampean melok kelompok-kelompok sing tukang nutu ibar. Nah alumni pondok mesti muadab berbuat. Alumni preman melok kelompok iku nyuduk ya. Momental preman itu umat. Lha sampean tak critani Abu Bakar wis Islam, ya Islam ya apik waras. Ya waras rasmi. Tapi Kanjeng Nabi kan mageti gendul-gendul sing siap bunuh. Kanjeng Nabi mikir, masing Islam Abu Bakar jenis ini cara hasil. Ngene-ngene tok kakak.
Dene ning kono kok terkenal ana preman, isane mangan nak gula. Rupa-rupane Umar itu preman. Isane mangan nak didu gula. Nak didu gula menang dene lagi iso mangan dibayar. Baik, kok mek tesen ngono dene. Kaya napa itu? Akhire Umar tak dikira ngono. Iki mung tak gagah. Akhire itu Allahumma aizal Islam di rumah. Gusti Islam iki jenengan tuburno, jenengan kuatno kelawan umat. Tenang, Umar berkobar rukat, berpreman mulai. Adi jenenge Fatimah maca Quran hasil dadekno sebab dene napa iki. Kanjeng Nabi diparani Umar diamanno Sayyid Hamzah. Mereka rawan dibunuh, nyolone cek preman. Jebule dene golek Kanjeng Nabi mergo ape ikrar mau napa? Semenjak niku karena Islam di bawah Umar sing mantan preman, awal sangka ada waktu jahro. Ini ku aja-aja Nabi secara terang. Kok Umar gentenan, gue percaya marane Abu Jahal, Abu Lahab diparani kabeh. Anggere kowe ganggu Muhammad tak pateni. Abu Jahal ya wong riya ora marah. Abu Jahal diparani Abu Lahab, memang diparani. Kowe ganggu Muhammad tak. Orang aman. Jadi dengan negara Nabi disembadani Allahumma aizal Islam lawan. Jelalah era yang suwe di wonten Khalid bin Walid itu jadi panglima perang paling selesai. Padahal Khalid bin Walid bin Rabi, nama itu paham jadi wala tuti kullahalla bimahin hamazim masya'im binamim manna ilil khairi mu'adatin abin utulin ba'da dari kanawa Umar Ali Boy Bu Muhammad itu nyifati aku kanan sifat itu aku ngakoni aja kecuali kita tinggal jadi ini aku anak yang ngumpulnya itu mau ngaku-ngaku itu maksudnya waduh bar itu yang mikir padahal berarti keluarga nanti orang tahu tidak paham tapi itu kamu itu aku khawatir dunia tahu ini jadi itu artinya begini ya, dalam beragama itu masalah keluarga, masalah politik, masalah macam-macam termasuk perselingkuhan keluar. Lah Kanjeng Nabi mimpin wong sing ruwet sampai setengah. Padahal diarahkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau nak tahajud pengiran ini juga mau digaya besitok, jadi kan aturan. Pengiran gue kasih aturan tunggal, jadi aturan ya. Karena dalam tempat paling nakal sekali pun pasti ada aturan. Keliru orang yang bilang enak jadi orang nakal ya juga. Enggak ada di dunia kebebasan. Pasti semuanya pakai aturan. Misalnya sama yang ini orang nakal, boleh orang lunting. Nanti yang boleh menikmati paling ayu orang peraturan sing bayar paling orang. Enggak ada peraturan yang menek. Nak kabeh wali bayar lain sing enggak tahu sih. Tetap orang peraturan sama. Paham deh? Ya foto-foto ning nggon nakal ya ora aturan, ning nggon ora aturan atau ning nggon tolak. Foto-foto kok. Mulane perintah dino, perintah dino enang tinggal dino. Mukul dino wajib nyorok. Mutu palu nyorok, kudu bayar secara kuat, malah loro. Ninggal dino ora dia. Tapi nak dino kan enak. Ya ora payu, ora dinyek kok, pengen dinyek kok. Kene kepengin ndalo. Malah lo Indo, kudu rakase ditulis pengenan wong elek, kudu kepengin tetep rakase kudu dinyeke. Jadi perintah 3 dino itu perintah rahmat, mergo enak murah. Napa? Toh kita masih dibolehkan kali. Yang sing untuk wong elek sesuai keelekan kita, ini kan. Ya elek untuk napa? Tapi pengenan itu pinter, jadi kok. Uang mulai total, bahasa ambil uang sing tingginya, jiwa di dunia. Mengenai uang itu uang ayu-ayu juga. Sehingga sahabat uang sing kepengen hilang, paham kenapa? Berarti sahabat kok berumah. Kok ini akan tingkang alamat itu? Punya diri kalian. Jadi sebetulnya sel-sel pada tubuh kita itu semuanya mengarah pada takul maksiat, semuanya mengarah pada anti-normal.
Karena sistem kenikmatan manusia itu pasti kalah dengan sistem nurani. Ya, pasti kalah dengan sistem nurani. Wong selingkuh rasa dosa. Coba sekarang begini, kalau nanti mau habis ini sampai nangis, ngendikan kali Nabi, umatku kurang arah, sepakatnya kesesatan bukan arah. Misalnya tempat-tempat remang-remang, mereka tidak bisa berorganisasi bikin partai politik. Karena mereka yakin itu pasti partai tidak populer. Meskipun mereka punya kekhawatiran, misalnya partai Islam menang, mau ekspasi gubernur, ayo dari partai, benawa dari eksistensi, tetap rawani. Karena nuraninya mereka sendiri sadar itu tidak populer. Misalnya maling, wah, negara dipimpin orang soleh-soleh tetap maling jaga kriminal, ayo gawe partai maling. Nanti maling menjadi legal karena presiden sampai bupati ini. Ternyata tidak terbersih pikiran begitu karena mereka sadar gawe ide partai maling itu ide yang tidak populer. Itu dari kaki Nabi. Ngandani kiai-kiai, ngandani pulau sampean, ojo geman, kue, putus asa, sampai dakwah. Maka kebenaran itu gawane citra manusia. Itu orang paling nakal, ya tetap senang kebenaran. Untuk digampang maling. Maling atau senengannya maling. Mestinya kan gawe syariat maling, jaga dunia ini orang neraka. Kurang aja, dunia aku maling. Dunia maling, dunia maling benar. Pak, itu reputasi ya. Mungkin yang maling tidak dimalingi. Wong itu karena sopan dewo. Misalnya jalur-jalur wong nganggo tangan kiri bentak-bentak. Orang itu kayak akan begitu. Buat bentak-bentak di tangan kiri. Wong merasa sopan. Padahal dia tak boleh kan ada sopan. Tapi dia tetap pakai standar. Sebaiknya orang itu harus sopan. Ibu dawai kanjeng Nabi, latat sami umati ala dolalat. Umatku itu tidak akan sepakat dalam satu kesesatan. Mereka akan rasa khawatir. Entah itu Hollywood, entah Bali, entah Rio, entah mana saja. Itu tidak akan memilih pemimpin yang punya reputasi buruk. Sedangkan pemilihnya adalah orang-orang. Di Jawa juga begitu, di mana-mana seluruh dunia. Ini ketika Nabi, mereka Nabi itu bangga. Umat dan wasat. Umat yang baik. Maksudnya, tidak ada kebenaran atas kejahatan atau kemaksiatan yang mengarah menjadi legal. Misalnya maling, sebetulnya masalah maling itu kan sederhana. Kalau mereka bikin partai dan menang, maling dilegalkan, orang mau di penjara, paham ya? Iya, Pak. Atau prostitusi, nggak perlu kena perda, karena mereka sepakat bikin partai dan menang dan mereka pemimpin. Tapi itu tidak akan terjadi. Yang Nabi Ilayomil. Bahkan yang mantan berzina, mantan maling pun kalau sudah jadi pemimpin, tidak akan berani bikin undang-undang yang melegalkan atau yang menyarankan, yang paling banter itu membebaskan sebagai asasi manusia. Saya tidak sampai menyarankan atau mensyariatkan tidak. Itu dijaminkan di Nabi Allah tetapi umat itu Allah umat itu tidak akan sepakat dalam batas. Jadi kalau terangkan tentang masalah wa aqimi sholat tarafain nahar wa zulafam nahar. Tapi ini kira kena dimulai malah cerita seperti ini dulu. Ini kalau sahabat itu ada nggak ada yang nakal. Tapi perkaranya itu faktor genetik, faktor normal. Ada kajian Nabi ke zaman guru makan nakal rumah berbunyi perkaranya ini zaman sih. Ya orang ajar lagi. Orang sahabat, yang jelas nggak mau sopan, orang potongan. Sahabat itu batul kormo. Agak begitu sahabat itu batul kormo yang teratoma. Yang jodoh lagi. Tapi itu batul kormo mungkin. Milah-milah itu kok. Sing teng jero langsung paring. Paring itu dia aku. Jadi tenan iki tak. Entah itu jero apa? Ya. Ya dasar kok apa? Imam iki cek. Kamu betul. Aku kan enggak sini tak tahu ya ame. Jadi wong iki saking lugu nek enggak Nabi. Kulo niku napa? Ngalami ngeten-ngeten. Wali Nabi duka-duka. Cuma kamu itu bodoh di orang Islam yang ambil semua. Bodoh dari orang Muslim. Lalu mungkin orang itu dan ini mulanya memberi keterangan adalah iman kobalan apa? Ajnabiyah. Lalu kita tuh korban dari ini. Sing tendiro tuh ini apa? Tendiro dia.
Walhasil akhirnya ada dulu kapal ini wajib sholat geni. Mulanya saya ingin sholat geni kalau tak orang itu yang ngambur. Jadi, ya, tapi tinggal sendiri. Kesalahan sahabat itu jadi baru kali layoni. Ya, ini itu sunnah kita. Jadi lalu sudah itu kapal itu soal ngambur. Jadi kita harus berdiri terus nanti coba. Tapi itu itu. Penting kali lagi, kajian Nabi Muhammad itu memimpin sahabat yang mantan aktivis jahiliyah. Jadi sahabat itu orang-orang hebat setelah sahabat, tapi masa lalunya kan sebagian mereka kan mental jahiliyah. Sehingga jenengan jangan mengatakan sahabat yang tahu ngambung uang, masa kita uang biasa kan ngambung. Sahabat itu mantan preman, gue cilik itu lagi gue Islam, gue Islam itu umur 3 tahun saya mati gitu, lagi apa? Tak soleh ketuan ini kayak tetap rumah tuh, tetap apa? Rumah. Ojo pegawai kesimpulan, sahabat yang tahu ngambung, kemudian kita uang biasa nih, tidak bisa begitu. Sebab yang kita alami, pokoknya yang tobat menurut tapi jelas orang caranya tobat nih, Pak. Nanti kakek bener Gusdur, orang wartawan pengertian sebagian dia yang nakal, Pak Gusdur dia itu kan orang suci, kok banyak yang nakal. Jadi Gusdur, malah mereka boleh nakal. Kok bisa? Karena mereka tahu caranya tobat. Kalau kamu jangan, karena kamu tidak tahu caranya. Kamu tahu hukum, itu yang boleh melanggar yang pakar hukum. Tahu jangan ngakali tahu. Kok kena aliran, itu ramen ziarah kubur. Nyamornya tiang kan berbeda lemah. Gus, kok suka ziarah kubur. Habis berteman dengan hidup digorengin dulu. Rumah kita uang kan urusan orang Bali saya tahu. Dan keluar anak kiai, kaca kiai. Jadi tiktok kiai itu. Kemudian juga sering dapat bapak pulau. Habis berteman dengan orang itu di bawah apa? Itu juga ada kantor pulau. Tadi di ternak sapi bilang-bilang, mana ini kurang tadi itu. Itu kok mahal mana rumah? Kalau aku tahu orang betul bodoh itu. Akhirnya pilih awal bapak. Pada nggak problem apa tidak di awal nomor di problem ini di awal nomor itu saya angka gitu anda. Coba sebetulnya masalah kalau niatnya menghilangkan fitnah toh. Paham ya? Jadi Islam sendiri itu lahir dari sejarah yang tidak ideal, yaitu kadang kita kan untuk dipimpin Mongolia, dipimpin anak Dino, anak Jawa, tidak perlu. Islam itu bisa melebur semua kesalahan di masa lalu. Qulil ladzina kafaru iyan taru yughfar lahum ma katakan pada mereka yang kafir, sekali mereka bertobat yughfar lahum ma semua yang masa lalu dianggap ini. Mereka kita melakukan jasa sama Khalid, ternyata bin Walid, bin Rohi. Kita melakukan jasa sama Umar, ternyata Nabi tertarik Umar tak krono soleh, krono menangan itu bulan deh. Pertama Nabi tertarik Umar tak krono soleh, mereka tertarik tukang nopo. Wah ini kena Islam cocok ini. Mereka musuh akhir di meja jauh. Mari kita tulis teman-teman, mari rapati prospek Pak. Iya, ini tetap butuh berdiga, butuh apa? Dan itu mesti milang-milang di mantan apa? Ya, tapi resikonya kadang kumat, kadang apa? Karena kadang apa? Orang sering kumat, kadang apa? Sering itu betul. Dan itu pula yang dialami oleh pola terus itu. Ketika Kanjeng Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah, itu panglima perang masih khalifah. Ketika Umar masih khalifah. Perang beberapa kali dipimpin khalifah itu menang. Tapi oleh Umar khalifah dipecat. Kenapa? Dipecat. Soalnya banyak yang nanya, ya Umar kenapa khalifah yang prestasi perangnya bagus menang terus dipecat? Jawab Umar, saya tidak mecat khalifah karena benci. Nak ini berkafir dunia. Maka pihak orang kafir yang terbunuh terlalu banyak.
Padahal ciri utama kamu orang membunuh itu tidak tujuan utama, membunuh karena konteks perang saling membunuh. Kamane ora akan hidup dakwah, mergo ngapirin entek kamane karo dakwah ora akan hidup dakwah, mergo ngapirin entek. Ya tenang, sampeyan di santri preman, sudah lagi wong kabeh wong dikenangan dijotoki pada kiai. Wis pada kiai preman, wong masih seneng kiai, mergo kenangane wong dijotoki pada kiai. Akhirnya setelah era umat dipecat, terus soleh jadi wong sing soleh normal. Jadi mental preman yang dulu kan bisa membunuh orang Islam, saya ini diwalik mata ini wong kafir. Saya kira gue rasa mental mata ini mulai nih, wiridan ini omah, jadi wiridan nanti mati. Sampai kenang mata lalunya ngambung amat orang pamit bareng itu. Lu betul itu Khalid bin Walid bin Roh. Paham? Jadi ini bin sampai masalahnya kan antara agama dan non agama, pola hukum sosialnya itu mirip-mirip, dan ini akan menjadi masalah. Butuh ulama yang menjelaskan kalau agama itu membedakan. Misalnya begini, sholat subuh pak repot, esok tahan hanya pada wudhu, dia hanya wudhu. Ternyata orang sholat itu repot. Esok tuangi olahraga kapan sekali, kok kalau hanya beri, paham? Kok kalau apa? Orang wiridan soal praktek dan untuk apa? Nah, boleh kalau sampai untuk. Jadi pola agama itu sama dengan non agama sendiri. Sehingga Nabi pernah ragu, aturan mainnya itu pernah ragu. Dari pengiran, kamu jangan ragu. Maka perbandingan agama pernah dibandingkan non agama. Terus memiliki wonten ayat wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Semua cerita para nabi itu dinasihatkan sama Allah kepada Nabi Muhammad sebagai pembanding. Ben Nabi tenang hati. Nah ini kalau pas ini di jam 5 pagi, 5 sore. 1-5 sore kalau ngawatan Bojonegoro. Badan itu wangsul dahulu. Kalau kondok 70, tak cerita. Wong nang bagus, wong alim, di pengaruh mulang. Ya aku loro kabeh. Nasibku iku koyo nabi-nabi dicek, dadi loro kabeh. Nganti mate ra tenang. Sebenarnya aku kudu swarga ora iso tenang. Enak wis Islam awam. Kudu swarga yo wis tenang. Terus wis pokoke kamar tenang. Jadi ulama itu saya tenang. Jadi kalau tak apa-apa sakit. Sama nanti jadi ulama itu nyoro artinya ya nak umat jadi manusia ini nyoro. Akhir ceritanya Rasul diceritakan oleh Kanjeng Nabi. Dan Kanjeng Nabi ayam. Tapi dia ayam bukan tenanan. Dia ayam saya. Misalnya nggak seperti itu. Nabi Adam itu diberdoai Kanjeng Nabi kan suaraku. Dan dia langit. Pas mikrot itu termasuk ini habis sore. Pas mikrot Kanjeng Nabi ketemu Nabi Sinten. Itu Nabi Adam itu hampir. Itu Sinten itu bapak Adam. Ketemu Nabi Adam, marhaban ini soleh ini anak turun itu sing soleh dirangkul. Sempurna Nabi Adam, kalau anak putu rakyat doa jalan. Sempurna ketemu Nabi Muhammad. Karena kaji Nabi menikmat, Nabi Adam kadang bunyi senang, kadang namanya. Jadi kaji Nabi apa saja Jibril, kena nopo ya Jibril. Nabi Adam nerangkan ya Muhammad, hadhihi aqidatun min dunyati, yadkhulu dal jannah, fa'aqrah. Wahai asyidah dengan umat yadkhuluna fa'ahsan. Nabi Adam pun itu tertentu. Aku nak eleng anak turunku sing dadi ahli swarga aku seneng. Aku butuh. Tapi nak eleng anak turunku sing ahli neraka aku susah. Aku nang. Padahal ahli neraka sakmu nanti anak putu deh. Oh, kan seneng. Kowe ndare suke dhewean di mobil dhewean. Mungkin dia anak 5. Orang sing ngamen atau pegawaian ngetek dulu. Orang sing ngamen kasus itu rempar tambahi meneh itu rempar. Iku mau 5. Mau 5 dia anak 5 putus rawe. Kamu mungkin ora kabeh. Kalau sing buwetik tenang buwetik. Akhirnya dia tetap pusing. Nah, yang putu-putu sing renteng iki gelem sholat.
pun. Itu nyekelahnya kita, kami laporan jodoh itu. Begitu kayak gitu. Dan Nabi Adam cerita tentang ketemu Nabi Muhammad yang melangit itu Muhammad awal tentang Nabi. Nak dulu utuku sing ahli swarga aku dulu. Tapi nak dulu anak utuku sing ahli neraka. Susah. Padahal kabeh ahli neraka anak utuku. Ibrahim ke ngoten. Mau selanjang mau anu. Ini sumpah. Nah ini gak baik aja ahli neraka kos. Paham? Upaten namanya. Nabi Muhammad itu, jadi apa kan Nabi senang tenang? Abu Lahab, wong paling berjasa yang kelahiran kan Nabi. Sampai kuku amat dimerdekakan khusus dua rumah kanjeng. Abu Lahab tidak andina. Wong Nabi susah tak boleh. Wong yang paling prestasi yang gue proses kelahiran beliau jadi andina kok. Sampai kanjeng Nabi nangis yang kira. Kusina Abu Lahab panjang pun dengan cara andina rokok tetap kayak keringan. Kopi wae dasare terbuang ada. Betulnya dituruti, nak dilakukan dari cinta. Perkara yang dene hormati kelahiran Nabi luar ya. Intinya kan Nabi itu sumpah, dengan suara kota sumpah, ya gitu. Tapi kalau barang itu ngalir di rumah, wong urip yo urip, wong ini ada umat yang video-video kadang nangis. Artinya ulama Nabi itu sudah tidak karena proses sosialnya pasti begini. Adam akan disusahkan oleh eling dunia yang jadi alim. Nah, lu susah tenang, mana butuhnya tenang. Pertama ada soalnya Pak Haji dia butuh mau makan, dan jualan dalam ngombe merah atau pusing, butuhnya bakal. Amalan ini pentingnya wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Itu kabeh urusane pangeran. Pak dulu, terus penting kowe iki sebab ben apa? Pangeran. Kalau hukum sosial dipikir perwutan. Mergo tak nabi ada mau ditanglisno be anake jenenge Qabil sing nakal, materi sinten? Nabi Ibrahim disusahno bapake Azar sing gak gelem iman. Abu Thalib kanjeng Nabi disama Abu Thalib paman donatur ra gelem iman. Abu Lahab sing proses kelahiran baru ya gelem nopo. Jika Kristen yang saniki Allah wis mualaf seneng dadi Islam jadi bapak urung nopo. Islam. Nah, ini pentingnya ngaji. Sebetulnya kalau masalah sosial begini itu nggak usah dibawa ke agama. Ya sudah, semua itu urusan Tuhan. Karena ahli sunnah darahnya dan ini rumah tenang kiai-kiai yang penting benar ditobat kudu tobat tenang. Inna kalau ista al umrohullah walau takul liwahidin min hadhihi rumah kafir lam yuhasab alaihi. Jadi satu kearifan dari ahli sunnah apa kamu sakurip-urip ora tau ngomentari wong nak dekne iku mati kafir iku ora mau bisa. Sementara kue menfonis dia mati kafir, sementara dia mati iman, kue malah ono di. Misalnya ono wong salahane kafir, dia mati yo ala kafir, misalnya mendemeti kafir, misalnya. Tapi kamu kan nggak pernah tahu dialeknya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh ono kita, misalnya kue rakomentar itu mati kafir. Artinya orang-orang ajaran Islam, kowe wajib ngomentari wong nak kafir matine, nggak ada kewajiban Islam. Mulane ahli sunnah darani, kowe ora kitab sama sekali. Misalnya orang ngomentari wong sing mati kafir, kok komentari kafir. Nggak mendesak, kamu nggak harus komentar begitu. Paham? Meskipun cara lahir matinya ala kafir, misalnya prosesinya kafir. Kan sekarang banyak, misalnya anak Cina, anak wong Kristen masuk Islam, anaknya mesti bingung. Kadang soal kiai bapak orang pun rokok, mesti wong Nasrani. Tak jadi kiai ini rokok jauh bapak oleh rokok. Ya wong Nasrani, mati Nasrani dan rokok. Bapak kalau mati ini Nasrani, wong disalut dan apa. Tidak mendesak seorang Muslim mengomentari bahwa dia mati kafir. Tidak ada tuntunan syariat. Nak wong mati ngono itu wajib berarti mati. Untuk pelajaran itu mati kafir orang kita paham, penting orang apa? Akhirnya dia nak menang. Ya nak menang kaji nabi lah tak boleh nak wong mati kafir atau benar. Tapi tidak boleh menyebut wong itu mati
Karena kita tidak pernah tahu dialeknya dia dengan Tuhan. Karena iman urusan hati. Bahwa secara dohiri syariat tentu dia tidak boleh dikubur di dalam Islam. Rawat disolati. Karena tentu nak mungkin itu aja. Karena hukum yang kita tetapkan adalah hukum nomor 2. Ini disebut wa ilaihi yurja'ul amru nomor. Itu urusannya pengeran kabeh. Karena apa Ibrahim di bapak kabeh. Kanjeng Nabi di paman Abu Thalib Abu Lahab. Ini penting kolaborasi. Mergi sakit itu mau wonten syariat. Kamu hakikat kuwi. Piwai termasuk ajaran Quran yang hakikat karena urusan Allah wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Kabeh urusan pengeran. Sementing kok Pak Guru nyembah pengeran, ora ajaran wong parwani diaji sithik. Kalau misalnya kita kamu, terus wong itu kan nakal nanti dengan mau mati dengan sholat ini, wong yang nakal, ya termasuk gue yang nakal. Cuma wong Islam itu ragu, itu wong nakal. Itu alami misalnya, wong Islam yang senang ciri utama Islam itu jenggotan, ciri utama Islam itu cingkrang, berjari kanjeng Nabi itu cingkrang, kanjeng Nabi jenggotan, sewa ngono dianggap orang anut kanjeng Nabi. Nah, tukang moni itu orang kanjeng Nabi itu tukang moni. Jadi sing orang moni itu orang kanjeng Nabi, sing tukang moni itu orang kanjeng. Dan mau terkapir orang anut pinten, mungkin yang mau tersekat yang kanjeng Nabi. Paham? Misalnya orang dalam berpakaian tidak seperti Nabi. Misalnya orang itu ngaku pakaian orang cingkrang misalnya. Tapi 80% tetap minimal anut kanjeng Nabi. Rupanya gak utuh, nutupi aurat itu saya ada loh. Mau sampai anut 90% nutupi aurat gara-gara 90% gegere gak karu. Artinya kita masih bisa menghormati orang Islam karena kita nganggap mayoritasnya masih ikut pinter ganjeng. Misalnya mau nganti sarukan nutupi aurat syariat ganjeng. Nah, belum sholat di masjid. Syariat ini nanti belum jamaah syariat ini. Masa hanya karena model pakaiannya kita beda, terus kita tentang nggak bisa jadi kan tidak ada adil. Paham ya ini perlu. Dia begitu juga masalah yang lain. Misalnya gaya senjata, gaya senjata itu betul. Walau semua miring ini, jadi ikannya Adam bilang sitok di calon Hawa bertinggu Hawa. Kamu miring ini dari menutupi, karena ditutupi untuk balik. Orang-orang. Nah ditutupi apa terus apa? Nah kalau tidak sing jumbo apa? Ya pengeran juga. Ini jumbo sing jumbo kok doa. Ya kan sampai jumbo sing jumbo. Mandi ini, orang sing tenang-tenang, wae repot. Nah, orang Turki malah nyata dia. Makanya sebagian riwayat kanjeng Nabi kalau sholat waktu ayat dua kata jadi biasa, atau iktidal, kata apa? Iktidal. Orang sing sholat, tapi di standar ada riwayat itu kanjeng Nabi meletakkan dua tangannya di bawah dada dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri. Dia macam apa? Tapi formatnya kan tangan kiri kok ngene, apa ngene kan tidak jelas. Ya macam-macam, pokoknya variasi paling akeh yang ngene. Yang jelas sampai menutupi kadang lampunya orang kancingan barang. Wah itu perlawanan ini, macam saya patah-patah itu salah. Yang jelas kita sepakat itu tidak satu sikap, tidak satu nama. Ya, tidak normal. Tidak salah. Kalau penjaga itu salah, tentu tidak ada riwayat dari Nabi pas sholat ngadeg gendong putu. Jadi Nabi beberapa kali sholat pas ngadeg gendong putunya di rumah. Kadang gendong Sayyid Husain. Itu nunjukno nak penjaga tidak syarat nopo. Tidak syarat nopo. Karena wong Turki yang ekstrim nak sholat itu biasanya. Ya biasa banget. Tapi itu nyulayani riwayat hadis sholat. Nah, riwayat hadis sholat tetap mendapat ya. Untuk berdirinya tetap nopo. Nah, yang di soal ulama itu misalnya setelah iktidal itu tangan kayak apa? Rata-rata ulama kita mengikuti dibiarkan. Jadi pas khusus iktidal nopo dibiarkan. Kemudian Nabi tiap takbir itu roka ayat kecuali nanti
bab takbir minal sujud nih. Sing dipisah minal apa? Sujud. Itu hanya Allahu Akbar tanpa mengangkat nopo dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini format-format ibadahnya ini butuh sanad mutasil ila Rasulullah. Dan sebagian besar format ini toh sudah dilakukan oleh mayoritas umat Islam seluruh Indonesia. Maka hanya karena perbedaan yang tidak bersyarat atau tidak sah kita menjadi geger. Mau bolak-balik masuk, ini penting nih. Masalah ini urusan ilmu, supaya siapa saja mau belajar ilmu. Misalnya kayak kunut, kalau bolak-balik masuk, kalau lah sering gak kunut, entah berapa tahun, 200 kunut, makmum Muhammadiyah, ya berapa tahun, 2 kunut, makmum itu. Sajanya kalau bagi ulama, orang niat itu, ya ada tunggu hati ini. Sebenarnya dalam terminologi ulama itu tidak ada NU, tidak ada Muhammadiyah yang ada, anut sapi atau tidak. Jadi kalau ulama itu sering dengan logika Syafi'i atau Maliki atau apa? Hambali. Karena itu lebih familiar dengan marojenya. Karena dia tahunya mazhab Syafi'i kada, mazhab Malik kada. Dia tidak terbiasa dengan kitab-kitab mazhab NU kada, mazhab Muhammadiyah. Karena itu tidak ada, memang. Jadi yang namanya ulama tetap familiarnya sama apa? Mazhab Syafi'i kada. Imam Syafi'i mengatakan kunut itu sunnah ila yaumil qiyamah. Ketika dibantah, tapi tadi Nabi kunut bantah 1 bulan, tidak terus. Alasan Imam Syafi'i, sesuatu itu akan menjadi sunnah ila yaumil qiyamah, meskipun Nabi hanya melakukan sekali 2 kali. Misalnya Nabi itu poso Senin Kemis. Semua ahli hadis sepakat Nabi poso Senin Kemis. Juga sepakat Nabi tidak selalu poso Senin Kemis. Paham ya? Artinya Nabi tidak mesti poso Senin, tapi pernah. Akhirnya poso Senin Kemis menjadi sunnah ila yaumil qiyamah. Begitu juga menyangkut Nabi itu pernah umroh. Umroh menjadi syariat ila yaumil qiyamah. Hanya pernah. Tidak bisa kamu katakan, wah Nabi kalau pernah itu sekali ya kita ambilnya sekali saja. Misalnya Nabi pada Senin Kemis yang riwayat hanya 3 kali, dan itu 3 kali saja, lebih dari itu. Wah ya repot. Nabi menurutnya hanya 1 bulan, kita niru 1 bulan saja. Di luar itu nopo? Tidak. Itu istilah masalah-masalah istilah. Nanti repot namanya. Kalau beberapa diskusi menyangkut mazhab, ya masalah perbandingan mazhab berapa, ini baca mazhab itu. Misalnya Imam Tenggiri Wahabi ini nyata. Kalau beberapa kali ditanya, Gus, saya tuh kalau haji itu kan Imam Masjid Haram itu kan tidak baca Bismillah. Padahal Bismillah ayatun minal fasih. Memang dalam banyak riwayat, hampir semua hadis sahih, hadis Barok bin Azib, semua sahabat ketika ditanya anaknya itu periode Nabi ini, bukan menangi kanjeng. Ini mesti jawabnya kan, Sallallahu khalfa Rasulillah, wa sallallahu khalfa Abi Bakr, wa sallallahu khalfa Umar. Falam asma, ini redaksi hadisnya, saya hafal persis. Falam asma ahadam minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Saya sholat makmum kanjeng Nabi, makmum Abu Bakar, makmum Umar. Falam asma, redaksinya itu subjektif, nisbi. Saya tidak pernah dengar mereka yaqra'u bismillahirrahmanirrahim. Tidak pernah dengar oleh Imam Syafi'i ditafsirkan Nabi itu baca, cuma bacanya tidak jahriyah, tidak nomor. Tidak mendengar itu kan subjektif. Bisa saja imam itu baca, tapi dia tidak dengar. Kecuali riwayatnya begini, falam yaqra' ahadun minhum. Semuanya tidak baca. Bismillah. Riwayatnya itu falam asma. Ya, saya tidak mendengar. Nah, anak terus ngomong orang ini sholat duhur wajib maca Fatihah. Aku ora tahu permukaan Nabi maca apa. Saya tidak tahu maca Fatihah. Aku ora tahu permukaan Nabi maca. Ajuran-ajuran maca apa. Memang sholat di Masjid Haram tidak ada yang baca Bismillah, tapi masalahnya riwayatnya itu falam asma ahadum. Lagi pula apa hebatnya pakai standar Masjid Haram itu kan keputusan politik, bukan karena sentral Islam kemudian menjadi panduan Islam seluruh
Itu keputusan politik. Kebetulan Pangeran Saud memilih mazhab Wahabi. Tentu yang imam Masjidil Haram ya tokoh-tokoh nopo. Jajar misalnya Mekah NU, aku itu kan urusan sama seperti misalnya Istiqlal Salatin NU dan Muhammadiyah. Karena keputusan politik DKI Jakarta, Imam NU dan Imam Nopo. Tapi itu tidak keputusan ilmiah, sama seperti di Mekah, meskipun sentral Islam tidak berarti keputusan sentral. Karena yang dimiliki itu misalnya Abdurrahman Sudut dibentuk oleh pemerintahan yang bermazhab Nopo. Dan itu sudah baca jahil bismillah. Saya yakin tidak punya keberanian. Ulama Wahabi sekalipun bin Baz tidak akan punya keberanian meninggal bismillah. Kalau bacanya sirri berani, tapi kalau meninggal tidak berani. Saya ini ulama, tahu betul etika ulama. Quran versi Arab Saudi versi Wahabi itu untuk Fatihah bismillah itu dikasih nomor 1. Paham ya? Dikasih nomor apa? 1. Alhamdulillahirabbil alamin baru nomor. Artinya keyakinan orang Wahabi sekalipun itu bismillah itu ayatun minal. Coba selain Fatihah, bismillah belum ada nomornya, hanya sebagai pembuka. Tapi untuk bismillah kan sudah ada nomor berapa? 1. Ini 1. Nomor 2, Fatihah oleh Rasulullah disebut As-Sabul Masani, ayatnya 7. Itu nak bismillah ilang 6. Mau bener? Padahal kan Nabi mengenal, Fatihah ayatnya pinter 7. Walaupun ataina kasabam minal matani. Fatihah ayatnya pinter 7. Dan itu kalau bismillah nggak dihitung, jadi pinter. Nah, sebab itu riwayat hadisnya itu palam asma akademin belum saya tidak dengar. Lah tidak dengar ini kemudian rata-rata model Wahabi beberapa ulama dunia termasuk milik asirru fi qiraatil Basyar. Lah ulama-ulama Syafi'iyah pakai al-jadru fi qiraatil Basyar. Tapi jadi ini masalahnya dari masalah teknologi. Juga masalah nombor tua. Kiai itu niat jaru bismillahirrahmanirrahim. Mantan reman niat siri biasa dengar buka bismillahirrahmanirrahim. Itu kan hal yang subjektif. Mantan reman niat siri tetap buang terus biasa dengar dengar. Uang itu niatan tetap siri. Wes mau itu diakali teknologi. Wong diri yo speaker tetap kan. Nah, orang kan gak masalah istihadiyah, itu masalah pola-pola yang didiktekan oleh keadaan. Nah, mahal istihad itu tidak boleh sesuatu kok didikte oleh apa? Keadaan tidak bisa. Paham ini gitu malah. Lalu kalau nanti beberapa kali masalah istihad atau sebuah hadis, kalau amrin dibalin, lalu tak ada bismillah bahwa asal. Barang apik ora diwaca bismillah iku elek. Wah, ini pertanyaannya. Apa semua barang baik baiknya dibacakan bismillah? Ya udah pokoknya barang apik wae diwaca bismillah. Ono santri cerdas. Wong kiai ini apik salat, apik koma. Allah Akbar bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La ilaha illallah. Azan kalau bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Itu berbeda agar barang apa yang macam apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kurang? Coba ada bismillah. Jadi nak barang apa kan macam bismillah. Lama dalam bismillah barang apa? Kalau bismillah ini. Lah barang apa? Kalau bismillah ini malah bolak balik. Jadi kan. Ya ini tadi foto itu aja. Demikian, artinya apa? Betapa tidak mudahnya memahami hadis kecuali ulama. Nanti memang dalam setiap barang baik harus dibacakan bismillah. Tapi mau ke nabi ada terus mau bismillah. Tidak ada sunahnya. Nabi Muhammad mau apa? Karena itu orang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir rukuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah di mana bisa. Bismillah. Karena semuanya barang baik dan itu baiknya dibaca apa? Dibacakan apa? Wah, balik wonten guyunan itu.
Wonten tiyang saking senenge pangeran mbok saking engkeke ora kok engkeke seneng ira jelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Menikmati pangeran kita Allah. Jadi ya normal dan Allah lu taala. Nanti katakan perkara engke. Muhammad dia agak terima. Karena dia itu pikiran tidak. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Berkum mantel dengan orang kiai nggak apa-apa. Mungkin kita disifati taala udah terima. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Kurang ajar, kurang sunnah, kurang hadis tanpa kredit kemati kalau Assalamualaikum warahmatullahi taala. Tadi berbaru aku ngomong, nggak tahu langsung nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nggak terima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umur kalau tidak kita boleh. Sebetulnya itu memang kesalahan. Kesalahan kita adalah menjadi bodoh bahwa rakyat itu menjadi polemik NU dan Muhammadiyah. Kalau saya dan siapapun ulama pasti lebih terbiasa dengan terminologi ini masalah Syafi'iyah, ini masalah Malikiyah, ini masalah hamba. Ya, karena NU lagi tahun 6 Muhammadiyah lagi tahun 2. Itu kan baru kemarin kitab yang kita baca itu mulai tua-tua. Misalnya kitab Bukhari itu zaman tahun 200 Hijriah. 200 Hijriah kira-kira tahun 700 Masehi. Tua yang di BNO dan Muhammadiyah. Kita ini tidak familiar dengan istilah-istilah dikotomi yang diciptakan oleh ormas kekinian. Kita tidak familiar, kita sebagai ulama itu jangan. Sebenarnya kita senang mau nonton tanpa salah, kita senang mau ibu dan gitu kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya gak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal mau sholat mata kok batal Indonesia itu oleh. Nama? Apa itu? Allah dipakai alat juga oleh juga ya. Allah dipakai alat juga beri. Paham ini kalau tidak di pelajaran. Wa ilaihi yurja'ul amru napa. Jadi di luar batasan-batasan fikih kita tetap pakai ilmu hakikat. Termasuk tadi ini penting di bapakmu Allah, di keluarga yang Kristen atau tidak ada kewajiban kita mengomentari wong kafir matu alal kufur itu tidak ada kewajiban. Sehingga kita tidak tahu apa. Meskipun dalam hukum dunia, karena matinya ala kafir kafir, kita prosesinya model nomor kafir. Tapi lakinna kalau ista'al umrohullah, kalau kamu hidup sampai mati, walau takul li akademin anta kafir, nikola yuha, tidak ada. Tapi sebaliknya ada kitabnya. Kamu komentari orang yang sebetulnya mati iman, kamu komentari kafir malah apalagi kita sekarang komentari kafir dalam level-level yang sama-sama Islam malah repot. Kayak kasusnya Taliban dengan sekularisme di Afghanistan, kasusnya Kurdi dengan Saddam Hussein di Irak, sama-sama mengkafirkan, sama-sama menghalalkan saling ngomong. Itu malah repot mah. Mengenai gua senang banget yang sekarang di Arab Saudi itu sudah agak modern. Pulau itu menangi darani sirik, setiap bersalah darani sirik. Terus medung-medung darani bid'ah. Saya kira untuk modern yang interkurasat. Jadi dengan menapa itu tensinya bedaran. Jadi Allah bulan sirik. Saya kira medung bid'ah. Jadi medung apa? Kurasat. Menapa sesuai dengan sekuler kafir tradisi. Jadi kayak dalam hukum ya. Mau dihukumin apa? Jadi aku yakin, doben suwe-suwe itu wadah kakuatu nih. Ada yang Muhammadiyah, NU, Wahabi. Jadi aku sekuler kafir. Jadi dibacakan apa? Paham ya? Dibacakan apa? Sirik, ekstremen, didono kitab, didono kurafat. Suwe-suwe apa? Gimana hukumnya cara kufur? Itu tradisi bangsa. Kadang-kadang budaya apa? Kalau menurut agama gimana? Agama tidak bicarakan tradisi, agama hanya bicara halal haram. Sesuai yang apa? Ya enggak
dari mahasiswa, karena itu kumpul dari santri itu khusus, lalu itu kumpul haram. Karena mahasiswa silaturahmi pertemuan kan. Mau audisi ilmiah dong. Oleh foto itu agama ya kalah, bahasa itu ya kalah. Nah, sing santri anak-anak itu kumpul ke nak jawab, bareng-bareng tak itu berdua. Jadi mau nanti kalau berdua ini palingnya, pokok.